Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Denny Setiadi, NIM 19073010, akan mempresentasikan mata kuliah Teknologi Pengkondisian Udara tentang jobsit kelistrikan sistem AC mobil. Yang pertama yaitu tujuan. Mahasiswa mampu menjelaskan cara kerja kelistrikan sistem AC. Yang kedua, mahasiswa mampu mengetahui masing-masing komponen kelistrikan AC serta fungsi dan cara kerjanya. Itu teori singkat. Sistem kelistrikan AC mobil berfungsi dalam hal penyalaan sistem AC dan melakukan pengontrolan temperatur ruangan sesuai dengan kehendak pengguna. Komponen utama dalam kelistrikan AC mobil yang pertama itu saklar motor blower, yang kedua itu kopling magnet, yang ketiga termostat, yang keempat pengatur suhu elektronik, yang kelima pressure switch, yang keenam relay, yang ketujuh amplifier, yang kedelapan cooling fan, dan kesembilan motor blower. Bahan dan alat. Yang pertama itu satu unit AC atau air conditioner pada mobil. Yang kedua itu toolset. Yang ketiga majun atau kain lap. Keselamatan kerja yang pertama itu gunakan alat sesuai dengan fungsinya. Yang kedua bekerjalah sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan. Langkah kerja yang pertama, amatilah masing-masing komponen kelistrikan AC mobil pada engine stand. Yang kedua itu buatlah gambar simbol dan lengkapi dengan fungsi serta cara kerjanya masing-masing komponen. Yang pertama itu saklar motor blower. Berfungsi sebagai tuas mengaktifkan dan menonaktifkan motor blower. Cara kerjanya yaitu pada posisi medium ketika saklar atau switch motor kecepatan blower diposisikan ke arah medium, maka arus hanya melalui suatu tahanan, sehingga arus yang mengalir ke motor blower semakin besar. Kecepatan putaran blower juga semakin cepat. Kopling magnet berfungsi sebagai penghubung putaran mesin mobil melalui puli crankshaft dengan puli kompresor AC. Cara kerjanya, kopling magnet bekerja dengan menggunakan prinsip elektromagnet, yaitu menghasilkan gaya magnet ketika ada arus yang mengalir pada kumparan atau koil magnet yang dihasilkan, yang merupakan magnet remanen atau tidak permanen. Termostat berfungsi sebagai untuk mengatur cairan pendingin yang ada pada mesin mobil. Cara kerjanya yaitu jika suhu pada sistem pendingin mobil telah mencapai 85 hingga 90 derajat Celcius, maka katup termostat akan membuka. Setelah suhu pada mesin menurun, katup termostat akan kembali menutup. Yang keempat itu pengatur suhu elektronik atau thermostat, berfungsi sebagai untuk mengukur suhu. Cara kerjanya perubahan nilai tahanan atau hambatan atau resistance jika suhu atau temperatur mengenai thermostat ini akan berubah. Yang kelima itu pressure switch atau dual pressure switch, berfungsi untuk mempertahankan sebuah tekanan pada peralatan aplikasinya. Hal ini berhubungan dengan sumber tekanan dan buang. Cara kerjanya, ketika pressure switch off, maka aliran listrik yang menuju ke kopling magnet kompresor akan terputus sehingga magnetic clutch juga akan off. Relay berfungsi untuk mengendalikan dan mengalirkan listrik. Cara kerjanya itu, relay menggunakan sebuah elektromagnetik untuk menggerakkan kontak saklar sehingga mengakibatkan arus listrik yang kecil dan low power mampu menghantarkan listrik yang bertegangan tinggi. Amplifier berfungsi sebagai relay otomatis yang menghubungkan dan memutuskan aliran listrik dari baterai menuju ke magnetic clutch. Cara kerjanya yaitu ketika AC dinyalakan, amplifier akan mengaktifkan relay magnetik sehingga kompresor bisa membuat freon untuk bersirkulasi. Kemudian cooling fan berfungsi sebagai kipas untuk menciptakan aliran udara dari luar menuju ruangan mesin. Cara kerjanya yaitu kipas ini akan berputar saat suhu air pendingin terlalu tinggi dan akan berhenti apabila suhu air pendingin mencapai limit bawah suhu kerja mesin. Motor blower berfungsi menghisap udara yang ada di sekitar blower. Cara kerjanya yaitu udara tersebut akan dihembuskan ke ruang kabin melalui sirip-sirip dari evaporator. Kemudian resistor blower berfungsi untuk mengatur laju AC mobil atau tepatnya pada kipas angin yang ada di dalam kumparan. Cara kerjanya itu resistor akan menghambat arus yang mengalir ke dalam motor blower. Hal ini mengakibatkan motor blower dapat berputar dengan kecepatan yang berbeda-beda. Ini adalah salah satu rangkaian sistem kelistrikan AC mobil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.